biaya hidup yang tinggi, apalagi bagi mereka yang statusnya prasejahtera, menjadi makin berat ketika harga kebutuhan pokok itu mahal. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Ini untuk para petani ini langsung panen dari sawah ini, kering di sawah ini, didampingi oleh Bapak Babinsa. Ini diterima langsung ke Bulog dengan harga kering sawah 6.500 mengikuti program swasembada pangan di Desa Sumbringin Kidul, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Monggo Bapak Presiden iki petani ini mengikuti programnya jenengan. Matur suwun Bapak Presiden. Harga 6.500 gabah kering di sawah. Oke. Muat dekengane pusat yo bangga kuat det. Iki dekengane pusat iki Sida seneni karo Pak Prabowo ta. RI 1 dekengane pusat det iki det bangga kuat awake. Kilo wonge. Oh iki. Nah iki lho wonge. Dekengane bangga pusat iki. Mulane tatak tok det kerja iki. Ya. Iso belok tadur ngangkat ya iku mau. Itu kami lagi. Kono Pak. Boten nganu ketelesut seneni ini. 35 det. Dekengane pusat Kilo swasembada pangan kaya ngene lho. Pak Babinsane nganti kaya ngene. Ya ngene lho. Jam bar apa trawahe nganti direwangi 2 milih kaya ngene iki lho. Iki ditimbang tuku Bulog 6.500 lho. Ora penak petani Indonesia. Mulya coy. Nah iki petanine kaya ngene iki. Guyu lho. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Oke. Lon kaya ngene direwangi kaya ngene iki lho. Nah. Pak Babinsane kaya ngene iki ngantian. Wah. Oke. Kata-kata hari ini, Bro. Semangat, Bos. Sukses. Makasih Pak Presiden. Saya dengar di Sumsel masih di bawah itu, jangan main-main. Kalau enggak nanti bisa dipanggil sama Polres. Penggilingan padi harus membeli gabah dari petani sekurang-kurangnya 6.500. Saya dengar di Sumsel masih di bawah itu, saya minta jangan main-main. Kalau enggak nanti bisa dipanggil sama Polres tuh. Karena itu sudah instruksi Presiden, 6.500 tidak boleh ditawar-tawar. Siapapun yang beli. Siapapun yang beli. Saya pergi ke Giant hypermarket Starbucks. Saya cek. Dia kata memang tak ada beras tempatan ni, tak ada. Saya tanya berapa lama dah. Dia kata dah. Belilah beras ikut kadar biasa. Jangan panik apa-apa. Beli kadar biasa. InsyaAllah beras itu ada. Krisis pangan di Malaysia semakin memburuk berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh Indonesia untuk menghentikan impor beras. Keputusan ini jelas memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi Malaysia yang sebelumnya bergantung pada pasokan beras dari tetangganya. Dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia berfokus pada peningkatan produksi beras lokal. Prabowo Subianto, sebagai menteri terkait, menyatakan keyakinan bahwa Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan, khususnya beras, pada tahun 2025. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan sektor pertanian domestik. Namun, di tengah upaya tersebut,
Duta Besar Vietnam mengekspresikan kekhawatiran terkait kebijakan Indonesia yang berpotensi mengganggu hubungan perdagangan. Ia mengupayakan kerjasama antara kedua negara agar produksi beras Vietnam tetap aman dan tidak terkena dampak negatif dari keputusan Indonesia. Negara tetangga, kami baca, kami dengar, kami lihat DPR-nya, Malaysia, Filipina, dan Jepang krisis pangan. Bayangkan kalau Presiden Pak Prabowo tidak bergerak cepat memerintahkan ke saya, itu apa yang terjadi di negara. Penduduknya mereka 30 juta. Kita ini 282 juta, tapi beras kita simpul. Dan yang membanggakan adalah bukan kata saya, kata semua rakyat Indonesia. DPR, Parlemen meminta kepada Menteri Pertanian Malaysia dan belajar ini. Itu akhir bangga kita. Buat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. 11/100. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mbak. Rezim gemuk. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. Rezim serampangan. Buat pemerintahan Prabowo Gibran. Joget terus. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran. Pemangkasan demokrasi. 2 kata buat pemerintahan Prabowo Gibran, Mas. Omon-omon. Aduh, ini Mas ini saya tahu dari kader Banteng. Bilang Pak Prabowo omon-omon. Dari zaman dulu cuma Pak Prabowo yang memberantas korupsi dari Pertamina, minyak, timah, dan lain-lain. Dan kenapa Anda nggak berani demo RU perampasan aset, demo hukuman mati koruptor? Kenapa nggak berani? Coba demo lah berjilid-jilid sampai desak tuh DPR-nya, desak biar disahin. Ada kaum 16%, move on. Kocak ada. Yang menarik adalah sampaikan ke semua pengusaha, jangan medium dialihkan menjadi premium. Isinya medium, tapi tulisnya premium. Karena sebentar lagi kami cek seluruh Indonesia. Sudah ada dugaan Pak, temuan Pak? Sudah. Di mana? Pak? Kami beberapa tempat, kami sudah ambil sampelnya, kami cek, ternyata isinya medium, tapi tulisnya premium. Dan itu merugikan masyarakat, merugikan rakyat Indonesia. Oke, titik. Pengusahanya siapa Pak? Saya katakan, sampaikan, seperti minyak goreng kemarin, kita sampaikan dulu. Kalau tidak berubah, kami akan cek seluruh Indonesia. Temuan indikasi wilayah Pak, yang itu Pak, di mana Pak? Sampelnya wilayah. Ya dekat-dekat lah.